sebenarnya yang ada di sini itu bukan hanya orang Belanda. Jadi kita salah kaprah. Sebenarnya kalau sejarawan itu lebih suka menyebutnya itu orang Eropa. Karena apa? Ada orang Jerman, ada orang Austria, ada orang Australia, ada Belanda sendiri dan sebagainya. Semuanya kulit putih lah kurang lebih. Orang Jawa memanggilnya bule atau londo. Nah, kemudian disalah kaprahkan orang Belanda. Padahal sebenarnya di sini aneka macam. Cuman memang yang secara resmi menguasai itu adalah pemerintahan Belanda dari VOC dulu, kemudian Belanda. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya Aknar Sabrina hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan kali ini kita masuk di episode spesial nih Sobat Untidar. Khususnya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan berkaitan dengan itu, tentu saja kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa ya tentunya pada kali ini, karena beliau merupakan seorang penulis sekaligus pemerhati sejarah yang ada di Kota Magelang, yang nanti tentunya akan membagikan cerita dan juga wawasannya terkait dengan sejarah yang ada di Kota Magelang. Dan mungkin bagi Sobat Untidar banyak nih yang belum tahu kalau ternyata Kota Magelang itu menyimpan banyak sejarah penting, khususnya yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Magna. Gimana nih kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih. Sehat. Sebelumnya dari rumah atau dari mana nih Pak? Dari rumah ini. Dari rumah. Ya. Kalau boleh tahu rumahnya mana nih Pak? Siapa tuh ada yang mau mampir mungkin ya? Saya di Kalinegoro, Mbak. Kalinegoro, ya oke. Naik motor Pak? Atau? Iya, kendaraan motor ya. Oke. Masih semangat ya Pak, berarti Semangat. karena ini masih pagi juga. Iya. Nah, yang saya tahu nih Pak Novo ini kan seorang penulis nih Pak. Iya. Boleh diceritakan sedikit nih perjalanan Pak Novo sebagai penulis dan juga pemerhati sejarah di Magelang ini? Iya. Ya, kebetulan memang saya pernah bekerja di beberapa perusahaan PT, namun saat bekerja itu istilahnya nyambi menulis buku. Kebetulan arah perjalanan hidup membuat saya menjadi lebih fokus di penulisan buku gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Dari setelah saya lulus kuliah sampai sekarang, kalau dulu hanya nyambi-nyambi saja, kalau sekarang udah fokus full time di buku. Tapi kalau awalnya nih Pak tertarik pada sejarah Magelang itu sejak kapan gitu? Ya. Tertarik dengan sejarah Magelang ini terutama setelah bergelut dengan teman-teman seniman dan budayawan di Magelang. Saya melihat, karena saya suka sejarah sebelumnya, tapi saya melihat belum ada buku yang khusus mengulas tentang sejarah Kota Magelang. Jadi saya melihat kalau sejarah-sejarah nasional banyak yang sudah mengulas, menulis, tetapi kenapa kok di Kota Magelang ini belum ada? Dan juga ada sedikit perbedaan pendapat tentang sebuah perang yang terjadi di Kota Magelang itu. Mulai tanggalnya itu ada beberapa versi yang berbeda. Ada beberapa monumen yang tertulis tanggalnya itu tanggalnya berbeda, padahal kejadiannya sama. Hal itu membuat saya penasaran, kemudian saya menulis buku dan jadilah sebuah buku yang lumayan tebal, 300 halaman lebih ya. Gitu. Berarti itu buku pertama yang ditulis atau? Sebenarnya bukan yang pertama ya, itu salah satu masterpiece saya kalau saya bilang, yang saya berikan judul Palagan Magelang pada suatu masa di pakunya Pulau Jawa dengan rentang waktu pembahasan itu 1942 sampai 1957. Sebelumnya saya sudah menulis beberapa sejarah kecil, misalnya sejarah berdirinya Masjid Besar di Magelang, sejarah berdirinya GPIB di alun-alun dan sebagainya. Cuman masterpiece-nya itu kebetulan yang berjudul Palagan Magelang. Oh gitu. Nah, karena ini sepertinya Pak Novo ini udah bawa banyak buku ya Pak di sini. Nah, udah berapa buku sih yang Pak Novo tulis dan biasanya temanya itu tentang apa Pak? Ya, kalau awal-awal dulu saya menulis sebenarnya bukunya beraneka genre ya, aneka jenis. Itu ada pertanian, peternakan, karena saya juga suka pertanian dan peternakan. Kemudian di perjalanannya, kemudian ada yang minta saya untuk menuliskan biografi, tetapi kalau kesukaan saya sendiri yang lebih fokus saat ini memang di buku sejarah. Dan
total buku yang pernah saya tulis kurang lebih sekitar 50 judul. Cuma kalau khusus untuk yang sejarah itu sekitar 10 sampai 15 judul ya. Saya belum menghitung secara pasti, tapi 10 lebih lah. Berarti nggak cuma terkait dengan sejarah perjuangan aja ya Pak, menulis bukunya. Ada juga terkait dengan budaya ya mungkin. Budaya pernah, ada juga pernah. Puisi pun juga pernah. Oh, puisi juga pernah. Udah banyak banget nih Pak bukunya. Kalau buku pertama yang ditulis itu apa dan kapan Pak? Itu buku sederhana dan mungkin remeh-temeh bagi sebagian orang dan lucu karena apa? Yang saya tulis pertamanya justru buku pertanian, bertanam cabai. Oh iya, pertanian. Cabai. Iya. Kenapa kok bisa kepikiran gitu Pak nulis itu? Kalau waktu itu dulu memang dari penawaran ya. Jadi ada teman saya kepala penerbitan di sebuah penerbitan terkenal di Yogyakarta. Beliau membutuhkan naskah tentang pertanian. Kemudian menawarkan pada saya, kamu bisa nulis nggak? Sebelumnya saya belum pernah menulis. Nah, kemudian ditawarkan, mau nggak nulis nanti ada bayarannya. Itu waktu itu kan masih habis lulus, nggak lama lulus kan, masih sudah bekerja tapi ada penawaran itu, ada tambahan uang nih ya. Saya waktu itu berpikir seperti itu, saya coba kan, kok lancar juga nulis ini, lancar gitu. Terus sana juga senang, saya juga akhirnya dikasih sesuatu juga senang juga menerimanya lah. Terus keterusan gitu. Berarti itu nggak lama setelah lulus gitu dapat penawaran ya Pak, karena dan kok ada uang sakunya juga jadi berminat. Oke, nah ini saya lihat-lihat kan ada beberapa buku dan khususnya yang menurut Pak Novo ini paling masterpiece gitu ya Pak. Boleh dilihatkan di kamera ya Pak. Nah ini terkait dengan Palagan Magelang ya, pada suatu masa di pakunya Pulau Jawa ini ya, karya Pak Novo Indarto. Oke, nah bisa dijelaskan nih Pak terkait dengan buku Palagan Magelang ini fokusnya tentang apa dan mungkin juga bisa dijelaskan terkait isinya itu tentang apa, latar belakang penulisan, dan mengapa peristiwa ini penting untuk dikenang dalam sejarah kemerdekaan gitu Pak. Mungkin titik berat dari buku ini memang poin utamanya meskipun sangat banyak, datanya banyak sekali, tapi fokus utama titik beratnya adalah perjuangan 45, jadi perjuangan kemerdekaan. Tapi saya mulainya sejak kedatangan Jepang. Jadi waktu Jepang datang itu, orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa, saya sebut orang-orang Eropa ya, karena sebenarnya yang ada di sini itu bukan hanya orang Belanda. Jadi kita salah kaprah. Sebenarnya kalau sejarawan itu lebih suka menyebutnya itu orang Eropa. Karena apa? Ada orang Jerman, ada orang Austria, ada orang Australia, ada Belanda sendiri dan sebagainya. Semuanya kulit putih lah kurang lebih. Orang Jawa memanggilnya bule atau londo. Nah, kemudian disalah kaprahkan orang Belanda. Padahal sebenarnya di sini aneka macam, cuman memang yang secara resmi menguasai itu adalah pemerintahan Belanda dari VOC dulu, kemudian Belanda. Nah, kalau di sini titik beratnya itu bahwa pertama Jepang mau datang itu, orang-orang Belanda di sini atau orang-orang Eropa di sini itu sudah menyiapkan, Mbak. Jadi mereka tahu kalau Jepang itu akan menyerang, akhirnya akan menyerang Jawa. Mereka bikin bunker-bunker, makanya kita sering dengar ada bunker di sana, ada bunker di sini, ada terowongan bawah tanah di sana, ada terowongan bawah tanah di sini. Nah, itu dikarenakan itu persiapan oleh pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Di pecinan pun juga ada sedikit perombakan, misalnya terlalu padat ya bangunannya, sehingga kalau diperkirakan nanti ada bom, orang lari terbirit-birit lari semua, itu akan kesulitan. Oleh karena itu bahkan sampai ada rumah yang dirobohkan agar apa? Agar bisa lari ke sana. Contohnya seperti itu. Kemudian sungai pun di Kalimanggis juga ada sebagian yang dibentuk agar bisa untuk bersembunyi. Masyarakat jika ada dari pesawat ngebom gitu, orang bisa masuk ke sungai sini. Di atapnya itu dikasih anyaman bambu sehingga orang-orang bersembunyi di bawahnya. Sampai sedetil itu semua komplit. Sampai jalan pun itu istilah kalau zaman sekarang itu pasir dan krokos itu ditaruh berkala, sekian meter itu ada krokos dan pasir. Karena apa? Jika jalannya dibom kan berlubang, itu otomatis langsung ditimbun ke area terdekat situ. Jadi tidak perlu mengangkut pasir dulu dari Merapi ibaratnya gitu. Nah, kemudian fokus utama dari sesuai dengan judulnya adalah Palagan Magelang. Itu sebenarnya kita banyak yang nggak tahu bahwa di Magelang itu pernah ada perang
selama 3 hari. Selama 3 hari, dan itu sangat sengit, dan itu justru tidak masuk dalam sejarah nasional, disayangkan. 3 hari itu namanya Palagan Magelang. Itu menjadi pemicu dari Palagan Ambarawa gitu. Jadi Palagan Ambarawa itu lebih dikenal di sejarah nasional, padahal dia tidak akan ada kalau tidak ada Palagan Magelang. Jadi mereka itu lari ke Ambarawa, terus di sana dikepung lagi, menjadi perang lagi di sana. Tapi sebelumnya ada perang di sini. Nah, mulanya dari sini, di sininya yang nggak pernah dibahas iya. gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi Pak terkait dengan perang itu seperti apa mungkin, dan adakah tokoh-tokoh yang terlibat nih Pak di Magelang ini? Gitu? Jadi kalau tokohnya itu hampir semua tokoh militer Indonesia awal itu semuanya di Magelang. Ada Pak Ahmad Yani, ada apa namanya Sudirman, Panglima Sudirman, kemudian siapa lagi, Bung Karno presidennya datang, menterinya ada 3 datang ke Badaan. Itu perang itu dimulainya 31 Oktober. 31 Oktober tahun 1945. 3 hari sehingga sampai 2 November. Nah, awal tanggal 31 Oktober ini itu di beberapa monumen yang berbeda itu ditulis berbeda sayangnya. Di apa namanya Kampung Tulung itu ada pembantaian Jepang. Jadi Jepang itu datang membantai di situ. Di sana ada monumen. Monumennya tidak ditulis tertanggal 31 Oktober. Kemudian setelah Jepang membantai di Kampung Tulung, itu naik ke atas ke Bodon sampai ke SMP 1. Di sana terjadi pembantaian, penembakan. Ada korbannya, salah satunya adalah Prapto Kece. Waktu itu dia masih baru lulus SMP, baru lulus SD ya, masih umur muda lah, umur saya lupa 15 tahun atau berapa ya. Itu ditembak Jepang dari belakang. Nah itu ada monumen di situ, tapi monumennya itu tertanggalnya itu berbeda, padahal kejadiannya sama dengan yang di Kampung Tulung. Ya itu kan itu hal yang semua orang itu mengakui bahwa kejadian itu kejadian di hari yang sama, tapi monumennya tanggalnya berbeda. Gitu. Nah itu kan sudah aneh kalau dari segi sejarah. Nah kemudian tanggal 2 November itu Bung Karno itu datang ke Semarang, diminta oleh sekutu ya. Waktu itu kan memang sekutu, bukan Belanda tapi sekutu ya, elite forces-nya itu kemudian dari Semarang itu bertemu Brigadir Battle itu kalau di Magelang lumayan terkenal, tapi yang salah kaprah itu brigadir di sini bukan brigadir jenderal, itu beda ya. Jadi brigjen dengan brigadir itu beda. Sebenarnya pangkat aslinya itu letkol dia, letkol. Kemudian karena harus mengomandani peperangan dinaikkan menjadi kolonel, bukan melalui kenaikan pangkat yang normal. Dan sebagai kolonel, karena dia menjadi pemimpin dari sekutu yang ada di Jawa Tengah, itu dia menjadi brigadir. Itu sama dengan Brigadir Malabi yang kita kenal sekali di sejarah nasional di Surabaya, yang kemudian kena bom meninggal itu, tewas itu. Nah, Battle ini minta Presiden Soekarno untuk membantu mendinginkan masyarakat Magelang atau pejuang di Magelang. Jadi dari Semarang itu diminta langsung ke Magelang, tapi Bung Karno nggak mau. Bung Karno akhirnya berunding langsung terbang ke Yogyakarta. Di hotel di Tugu yang sekarang jadi Hotel Garuda itu beliau berunding di sana dengan para pemimpin militer. Indonesia kan dulu bercokol di sana, markasnya. Berunding di situ dengan termasuk salah satunya dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga ikut berunding. Setelah mendapatkan poin-poin perundingan, kemudian beliau terbang lagi ke Semarang. Di sana ketemu Battle lagi, ngobrolin lagi. Akhirnya bareng-bareng ke Magelang. Nah, itu sebenarnya urutan seperti ini pun tidak
pernah ada yang mengungkapkan itu, dan saya merisetnya tidak mudah ya, jadi tidak mudah, setiap poin itu risetnya itu tidak mudah. Kemudian itu hari Jumat ya, tanggal 2 itu Nyon Sewu, itu kita bicara di gencatan senjatanya. Gencatan senjatanya itu Bung Karno datang ke Magelang itu, saat itu markas dari Sekutu itu ada di Badaan. Di Badaan. Ya, kita sebut sebagai Badaan Plain. Badaan Plain. Nah, di situ dijadikan pertemuan, konferensi, jadi istilahnya Badaan Plain konferensi gitu ya, bahasa Belandanya. Di situ Bung Karno itu didampingi oleh 2 orang menteri, kemudian Panglima tertinggi dari TNI saat itu juga, dan beberapa petinggi dari TNI yang akhirnya nantinya menjadi para petinggi TNI di Jakarta kemudian. Nah, di situ berunding di situ, itu hari Jumat ya, hari Jumat, dan setelah perundingan selesai itu diumumkan di radio, dan juga ada pemuda yang memutar keliling kota itu memakai jeep. Dan waktu itu kan jangan dibayangkan seperti sekarang ya, ada televisi, ada media sosial, ada telepon. Waktu itu nggak ada. Jadi di sini ada kejadian, di sebelah sana itu nggak tahu. Nah, itu makanya harus diputerin gitu, dan awalnya itu juga masih ada salah paham, sempat ditembaki juga mereka sebelum dan setelah konferensi itu. Yang memutar ini tuh seperti hidup dan mati. Mereka muter itu, desing peluru itu di kepala mereka. Itu ada ada catatan dari sejarah, itu ada catatannya dari mana-mana itu ada. Nah, salah satu yang terkenal dari kejadian ini adalah pasukan Jepang ini. Pasukan Jepang ini sebenarnya juga nggak banyak yang tahu. Jepang ini kan sudah kalah perang ya, di Perang Pasifik itu kan kalah perang. Dia harus menyerahkan tanah jajahannya pada pemenang perang, dalam hal ini adalah Sekutu. Sekutu ini kan ada Australia, ada Belanda juga. Salah satunya ini, Belanda ingin kembali lagi ke sini. Oleh karena itu kita sebut, atau kita ingat di sejarah itu, Sekutu diboncengi Nika. Nah, diboncengi Nika itu dalam artian dari pasukan Sekutu ini, itu ada beberapa orang Belanda yang tetap bersama pasukannya ini. Jadi pada waktu diperlukan atau waktu ada kesempatan, mereka langsung ambil senjata dan sebagainya, dan mengambil alih jabatan tertentu dan sebagainya. Itu mengapa disebut dengan diboncengi oleh Nika. Kemudian salah satu kejadian penting juga itu, sebelum saya tarik sedikit ke belakang, itu sebelum Palagan Magelang, itu adalah dari pasukan perdamaiannya itu terjun di lapangan Tidar. Jadi kalau anak muda sekarang kan nggak tahu ya, yang sekarang ini jadi golf Tidar itu, dulu itu adalah lapangan militer. Dan bahkan sebenarnya adalah bandara kecil untuk pesawat kecil. Iya, jadi pesawat itu dulu mendaratnya di situ dulu, gitu. Nah, dulu Sekutu menerjunkan pasukan untuk mengembalikan para interniran. Interniran itu adalah para tahanan warga negara Belanda atau Eropa yang akan dikembalikan ke negaranya. Jadi saat Jepang berkuasa, orang yang berkulit putih itu dipenjara semua, dari orang tua sampai anak kecil, itu semua dipenjara. Bisa dibayangkan ya, setiap hari itu mereka butuh berapa banyak makanan untuk menghidupi para orang Eropa ini. Nah, itu mereka akan dikembalikan lagi ke negaranya, yang mengurusi adalah ini. Itu diterjunkan di lapangan Tidar. Gitu. Berarti memang kayak yang Badaan, lapangan Tidar, yang sekarang jadi golf. Golf. Itu terus ada tadi Kali Manggis ya, Sungai Kali Manggis sama Kampung Tulung. Itu juga termasuk daerah-daerah yang atau tempat
yang menjadi sejarah Palagan Magelang ini ya Pak ternyata. Jadi kalau Palagan Magelangnya sendiri itu utamanya terjadi peperangan utama itu di area alun-alun, Mbak. Oh, di alun-alun. Di alun-alun. Jadi para sekutu pasukan sekutu ini kan dari Nepal ya, Gurkha. Kita sering dengar Gurkha. Gurkha itu nama sebuah desa di Nepal. Itu orang-orang desanya itu kalau dibayari itu akan bersedia nyun sewu ya, seperti anjing. Jadi dia dikasih makan, maka dia akan setia sekali pada tuannya. Disuruh nyerang orang akan ngikuti sampai mempertaruhkan nyawanya. Itu orang Gurkha itu terkenal seperti itu. Nah, itu oleh Inggris diterjunkan untuk ke Magelang. Kemudian mereka bermarkasnya itu yang sekarang itu menjadi SMP Tarakanita, yang saat ini jadi SMA Tarakanita ya, yang di dekat CPM itu. Nah, mereka bercokol di sana, sedangkan pasukan Republik itu kurang lebih ada di sekitaran alun-alun. Nah, tembak-menembaknya itu titik tengahnya adalah di gereja GPIB sekarang ini, yang ujungnya lancip itu. Nah, ada salah satu tentara Jepang yang menjadi desersi itu membela Republik. Dia naik ke water torrent itu pakai senapan mesin water mantle. Itu saya sampai meriset beratnya itu sekitar 20 sampai 25 kg. Itu naik ke water torrent itu tangga itu naik ke atas, katanya naik itu sambil lari, naik gitu sampai di atas. Itu dia nembakin Gurkha yang ada di Tarakanita. Nah, Gurkha pun balas menembak, dan titik tengahnya itu ada di menaranya GPIB itu. Makanya kalau dari foto-foto lama itu kita bisa melihat menara GPIB itu bolong-bolong. Karena apa? Karena dia jadi titik tengah dari dua tembakan arah yang berlawanan. Kurang lebih seperti itu. Sampai Pak Sarwo Edi pun juga terjun di situ juga. Dan rakyat yang tidak pakai senjata senjata api, itu ada yang bambu rucing, ada yang pakai golok dan sebagainya, itu dengan gagah berani itu lari menyerbu, tapi kan terus ketembak duluan. Di jalan itu mereka banyak sekali mayat atau jenazah yang bergelimpangan di jalan aspal gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu sampai 2 hari itu nggak ada yang berani ngambil, karena kalau mau ngambil nyeret itu ya otomatis dia kelihatan kan, pasti akan ketembak. Jadi nggak ada yang berani. Jadi bergelimpangan sampai 2 hari, 2 hari di tengah jalan seperti itu. Gambarannya dari perang saat itu seperti itu. Oke. Ternyata emang di Magelang ini juga terdapat peristiwa yang memilukan gitu ya Pak, tapi malah kurang di highlight gitu ya Pak, malahan karena memang kebanyakan yang tahu ya Palagan Ambarawa itu ya daripada Palagan Magelang ini. Nah, ini kan ada beberapa buku nih Pak yang Pak Novo bawa. Nah, kenapa Pak Novo bawa buku yang ini nih, padahal masih ada banyak lagi gitu? Kenapa milih bawa buku ini? Ini kebetulan pertama ya ukurannya simpel aja, ukurannya kebetulan sama. Saya lebih suka model seperti ini. Kemudian kebetulan yang saya bawa memang buku khusus, buku sejarah Kota Magelang ya. Jadi kalau yang buku lain kurang relevan untuk saya bawa. Dan kalau mau saya bawa semua mungkin terlalu banyak, jadi sebagai contoh saja sih. Oke. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar dalam melestarikan sejarah lokal seperti ini? Kalau tadi yang disebutkan Pak Novo kan terkait dengan sumber-sumbernya kadang berbeda ya Pak. Kalau dari mungkin antara narasumber dan juga sumber tertulis gitu. Ada apa lagi nih Pak tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar itu kalau tentang buku Palagan Magelang itu memang penggalian sumber data. Jadi awalnya saya sendiri ragu gitu loh, apakah saya bisa mendapatkan bahan, karena sekilas itu sulit untuk mencari datanya. Tapi setelah saya langsung menulis, ternyata data itu kemudian berdatangan. Jadi saya memang mencari ke sana kemari sampai sumber-sumber dari Leiden, sumber-sumber dari London juga. Itu ternyata banyak sekali bahkan yang baru atau belum pernah terungkap gitu loh. Jadi seperti nama-nama, kemudian tanggal, itu semua kalau dari segi ilmu sejarah itu
bisa disebut sebagai sumber primer. Jadi sebuah sumber sejarah yang ditulis pada saat kejadian atau setelah kejadian, dan menceritakan kejadian itu dan ditulis oleh orang yang memang melihat atau merasakan kejadian tersebut. Nah, ada salah satu memang agak jadi sedikit tanda kutipnya polemik, tapi perbedaan pendapat itu karena ada saksi sejarah yang menulisnya itu pada tahun 70-an. Dan kebetulan memang menyebutkan tanggal yang berbeda. Nah, ya kebetulan saya kemudian meng-cross-check, kalau dari segi ilmu sejarah kan memang harus di-cross-check. Itu kan sumber sejarah itu ada urut-urutannya. Yang paling tinggi itu adalah sumber primer tadi yang ditulis pada saat kejadian. Nah, beberapa sumber primer banyak sekali, saya menghitung sampai 7 atau berapa, itu semua menyebutkan tanggal 31 gitu. Jadi ya mau nggak mau memang berarti bisa dibuktikan bahwa itu terjadi pada tanggal 31 Oktober. Akan berbeda dengan misalnya kita ada sebuah kejadian di alun-alun, misalnya saya sama Mbak Agna tahu ada kejadian demonstrasi hari ini di alun-alun, tapi posisi saya dan Mbak Agna itu ada di Gerabak atau ada di Muntilan atau ada di Jogja, cuman mendengar aja dari WA ada kejadian demonstrasi di Nah, kemudian 20 tahun kemudian saya menulis pada waktu itu tahun ini ada kejadian demonstrasi di alun-alun, tanggalnya tanggal ini, jamnya jam ini, tapi saya tidak ada di alun-alun. Nah, itu bukan sumber primer. Gitu. Jadi sumber sejarah itu ada urut-urutannya, jadi mau nggak mau memang kita harus mengikuti kaidahnya, mana yang lebih kuat, seperti itu. Nah, kebetulan yang lebih kuat memang 31 Oktober, dan sumbernya bukan cuma 1-2, ada banyak sekali, seperti itu. Berarti risetnya juga memerlukan waktu yang lama juga ya Pak, untuk cross-check data-datanya. Dan banyak sekali, saya sampai buku ini padat sekali, hampir setiap kalimat itu ada data, mengandung data, dan satu kalimat itu risetnya itu nggak cuma 1 jam gitu. Bayangkan ini 300 berapa halaman ya, saya sampai lupa karena nulisnya beberapa tahun yang lalu, 300 sekian halaman, dan ukuran hurufnya termasuk tidak besar, kayak novel itu kan, novel kan hurufnya gede-gede, spasinya jarang-jarang, terus isinya juga penuh data, itulah intinya seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan sejarah ini Pak, biasanya kan malah untuk para pelajar itu nggak dikasih tahu ya terkait dengan sejarah Palagan Magelang ini, dan menurut Pak Novo nih ada nggak cara yang efektif nih untuk memberitahukan terkait sejarah tersebut bagi para pelajar, dan harusnya itu seperti apa gitu? Ya, saya mengapresiasi pada Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Magelang waktu itu memberikan penghargaan pada saya dengan membuat launching buku ini. Nah, launching buku ini kebetulan yang diundang adalah para guru sejarah. Para guru sejarah di Kota Magelang diundang, sehingga mereka diharapkan itu bisa mensosialisasikan pada muridnya, pada anak didiknya, bahwa di Magelang itu pernah ada kejadian Palagan Magelang. Karena apa? Itu sangat penting karena itu belum ditulis di sejarah nasional. Nah, makanya kita bisanya hanya meminta para guru sejarah itu untuk menambahkan informasi tersebut dalam pelajaran mereka. Karena kalau berdasarkan kurikulum kan memang belum masuk gitu. Jadi bisanya seperti itu. Oke, nah yang terakhir nih Pak, boleh kasih pesan atau harapan di momen kemerdekaan ini bagi masyarakat Magelang, khususnya bagi Sobat Untidar nih yang ada di rumah, agar lebih peduli, menghargai, dan juga dapat meneruskan semangat perjuangan para pahlawan gitu Pak? Saya hanya bisa bilang bahwa kita saat ini bisa duduk dengan nyaman, bisa jajan ke warung, bisa punya profesi apapun profesi kita itu melaksanakan meskipun dengan perjuangannya masing-masing, tetapi lebih enak bisa dibayangkan dengan zaman dulu. Dulu itu udah nggak mikir profesi, udah nggak mikir enaknya bagaimana hidup di kamar yang tenang dan nyaman dan sebagainya. Kenyamanan itu dulu nggak ada. Mereka cuma berpikir kapanpun bisa diterjang oleh peluru, dan kemudian
jika saat itu mereka tidak berjuang, itu sebuah sanksi sosialnya adalah malu gitu loh. Karena terutama yang laki-laki kok tidak berjuang, itu zaman dulu itu malu sekali. Nah, kita tuh sudah dienakkan dengan kondisi kemerdekaan. Oleh karena itu, marilah kita berbuat kebaikan, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, semuanya dalam lininya masing-masing, dalam profesinya masing-masing berusaha yang terbaik membangun bangsa ini supaya lebih maju dan jauhkan dari tangan-tangan yang tanda kutip tangan kotor, baik dalam negeri maupun dari ancaman luar negeri. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Pak Novo. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Pak, terkait dengan buku Palagan Magelang ini ada versi elektronik booknya atau? Sementara belum ada yang elektronik booknya. Tapi ini udah tersedia di ini ya, Pak? Di Perpustakaan Kota Magelang mengoleksi hampir semua buku yang sejarah tentang terkait Kota Magelang, mengoleksi buku saya. Oke. Nah, mungkin bagi Sobat Untidar nih yang belum tahu terkait dengan sejarah Palagan Magelang, mungkin bisa baca bukunya Pak Novo ya terkait dengan Palagan Magelang ini. Nah, mungkin terima kasih banyak ya Pak atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya untuk datang di podcast kita pada hari ini. Semoga dari obrolan kita ini bisa membawa manfaat dan juga wawasan yang baru bagi Sobat Untidar yang ada di rumah dan juga masyarakat semuanya yang menonton podcast kita pada hari ini. Ya, mohon maaf kalau tadi ceritanya agak loncat-loncat ya. Gak apa-apa, Pak. Oke, itulah podcast kita pada hari ini. Saya Akta Nur Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sarang berikutnya. Merdeka! Merdeka!